teman-teman, gimana kabarnya nih teman-teman semua yang di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini teman-teman, yuk kita mau kembali datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kembali meskipun kita masih di rumah teman-teman. Itu tidak akan menghalangi kuasanya Tuhan yang buat kita. Yuk kita mau buka ibadah kita mau naikkan satu pujian di altarmu. Kita mau katakan, ku buka hariku Tuhan. Ku buka hariku, penuh rasa rindu akan hadirat-Mu. Ingin ku letakkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Aku berserah padamu, bawa aku ke tempat yang Kau mau, bentuk aku seperti yang Kau mau. Mezbah-Mu, tandaku berserah padamu, bawa aku ke tempat yang Kau mau, bentuk aku seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh kembali Tuhan untuk datang kepadamu,
Tuhan, kiranya Kau yang layakkan setiap hati kami, Kau yang layakkan setiap pikiran kami Tuhan, untuk menghadap ke hadapan tahta-Mu Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan, setiap puji-pujian, setiap penyembahan, setiap firman Tuhan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami juga boleh diberkati lewat setiap firman, lewat setiap pujian yang kami berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pada hari ini Tuhan, dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai setiap kami dari awal sampai akhir ibadah ini Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan seluruh ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yuk teman-teman, kita mau naikkan satu buah pujian, sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Ya, amin ya teman-teman buat pujiannya. Yuk sekarang kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi teman-teman. Kita mau naikkan satu buah pujian lebih dalam kita menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita mau sembah Tuhan, teman-teman. Kami sembah namamu Tuhan. Segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Untuk selanjutnya mimbar saya serahkan kepada hambanya yang memberitakan firman Tuhan. Ya,
Adik-adik remaja pemuda yang kasih dalam Tuhan, mari kita mau datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami masih masing-masing ada di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Tuhan pimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini Tuhan. Kalau kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bila Tuhan urapi kami semua Tuhan, urapi hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bila firman yang disampaikan boleh menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat siang adik-adik pemuda remaja yang kasih dalam Tuhan. Sungguh bersuka cita kalau sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun belum di gereja tetapi masih di rumah masing-masing, tetapi tidak menghalangi berkat Tuhan dicurahkan buat kita semua. Pada saat ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Ya. Adik-adik pemuda remaja, jika kita ditanya siapa yang ingin menderita sakit, siapa yang ingin tubuhnya lemah, jawabnya pasti tidak ada. Ya. Semua orang ingin tubuhnya sehat, semua orang ingin kuat, ingin segar, betul? Ya. Itu sebabnya obat-obatan, ramu-ramuan yang berkhasiat untuk menambah kesehatan dan memperkuat stamina tubuh kita sangat laris saat ini. Ya. Ada orang bilang jahe merah itu sangat bagus untuk stamina, untuk daya tahan tubuh. Orang berbondong-bondong beli jahe merah, walaupun sekarang harganya meroket. Ya. Pernah 80.000 per kilo, tetapi orang tetap membelinya. Sekarang ada orang bilang pakai sereh, pakai kunyit. Terus kalau anak-anak muda peach gum, sekarang lagi ngetren ya. Walaupun harganya mahal, tetapi tetap dicari orang ya adik-adik ya, pemuda remaja. Satu sisi kita ingin hidup kita selalu sehat. Tetapi seringkali penyakit itu datang tanpa bisa dicegah. Sebagai contoh bagaimana? Kita sudah menjaga lingkungan rumah kita sehat. Kalau ada air-air yang tergenang kita buang-buangin. Ya. Rumah-rumah kita disemprot, tetapi tetap saja terkena penyakit DBD. Kita sudah jaga makanan kita, tidak makan yang berlemak-lemak, tidak jajan di luar, tetapi tetap saja kena tifus, kolesterol tinggi, ya, hipertensi dan lain sebagainya. Apalagi jika kita tidak hati-hati, lebih bahaya lagi. Pada saat pandemi COVID-19 ini merajalela, mewabah di mana-mana. Ya. Katanya suruh 3M, pakai masker, tetapi maskernya tidak dipakai. Pakai masker terus ngap, nyesek gitu. Anak-anak muda biasanya begitu. Terus udah gitu mencuci tangan harus lebih sering, lebih rajin. Tetapi aduh cuci tangan lagi, tangannya jadi kering, kisut. Kemudian apalagi? Menjaga jarak. Menjaga jarak, kalau ngomong jauh-jauh gak kedengeran. Terus kalau ngobrol sama temen, kalau jauh-jauh kurang sip. Jadi mereka ngobrol deket-deket, akhirnya kena COVID. Wah, bahaya banget ya. Jika seseorang menderita penyakit, pastinya orang itu akan mengharapkan kesembuhan. Ia akan berusaha, adik-adik pemuda remaja, berusaha cari obat, berusaha pergi ke dokter. Jika belum sembuh juga, mereka akan mencari pengobatan alternatif. Bahkan tidak lagi memperhatikan ya, apakah pada waktu dia berobat alternatif itu ya, pengobatannya, tindakannya dia salah atau benar menurut firman Tuhan. Pokoknya sembuh aja ya. Di dalam firman Tuhan, di dalam Markus pasal yang ketiga ayat 1-6, situ perikopnya tentang Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya. Diceritakan di situ
Ada orang yang mati sebelah tangannya. Sebelah tangannya lumpuh. Sebelah tangannya tidak bisa digerakkan. Ya, penyebabnya tidak jelas, tidak diceritakan di situ. Yang pasti karena penyakit itu dia menjadi susah. Karena penyakit itu dia menjadi menderita. Kenapa begitu? Karena dia tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti semula. Ya, saya percaya adik-adik pemuda remaja yang kekasih dalam Tuhan sudah berbagai cara ia tempuh, ya, tetapi belum berhasil. Syukur dia tidak menjadi putus asa. Dia berusaha terus untuk mencari kesembuhan, termasuk mencari pertolongan Tuhan. Itu terbukti karena dia berada di rumah ibadah. Ya. Saat itulah Yesus masuk untuk menolong dia. Masalahnya saat itu adalah hari Sabat. Adik-adik pemuda remaja, orang Yahudi sudah membuat aturan, dilarang bekerja, termasuk menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Orang Farisi yang ada di situ mengamati Yesus. Apakah Yesus akan menyembuhkan orang itu? Jika benar, mereka dapat menyalahkan Yesus. Jadi, adik-adik kita melihat apa yang Yesus lakukan. Yang pertama, Yesus meminta orang yang mati sebelah tangannya itu untuk berdiri di tengah. Kalau kita baca di dalam Markus pasal 3 ayat yang ketiga, orang yang lumpuh itu sama Yesus disuruh berdiri di tengah-tengah. Maksudnya apa? Maksudnya agar semua orang bisa melihat kuasa Tuhan yang bekerja terhadap diri orang itu. Kemudian yang kedua, Yesus mengajukan pertanyaan kepada orang-orang Farisi itu di dalam ayat yang keempat. Dikatakan, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Ya, Yesus ingin mendengar jawaban apa yang akan diberikan oleh orang Farisi itu. Jawaban yang berdasarkan hukum kasih atau berdasarkan hukum buatan mereka sendiri, yaitu hukum manusia. Kalau berdasarkan hukum kasih, pasti hukum kasih Allah, pasti jawabannya ya diperbolehkan berbuat baik dan menyelamatkan nyawa orang. Tetapi kalau sesuai dengan hukum manusia, hukum yang sudah mereka buat, pasti jawabannya sebaliknya. Apapun yang terjadi, tidak boleh melakukan perbuatan baik, bahkan menolong nyawa orang pada hari Sabat. Ya, adik-adik pemuda remaja, tetapi kita melihat di sini, karena orang-orang Farisi memang bermaksud, karena orang-orang Farisi memang bermaksud menyalahkan Yesus, maka mereka tidak menjawab pertanyaan Yesus. Mereka diam saja. Hal ini membuat Yesus sedih, membuat Yesus marah atas kedegilan hati mereka. Yang ketiga, Yesus tetap menolong orang itu walaupun pada hari Sabat. Ya, di dalam ayat yang ke-5b, ya, Yesus menolong dengan menyuruh dia mengulurkan tangannya. Adik-adik pemuda remaja, orang lumpuh disuruh mengulurkan tangan. Aneh banget ini Tuhan Yesus. Mungkin kita bertanya di dalam hati kita. Tangannya suruh diulurkan, orang jelas-jelas lumpuh, jelas-jelas tidak bisa digerakkan. Tetapi kita melihat di sini, meskipun perintah Tuhan Yesus aneh, ya, orang yang lumpuh itu tetap melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Apa yang terjadi? Dikatakan dalam firman Tuhan, maka sembuhlah tangannya itu. Luar biasa, ya. Orang itu sangat bersukacita. Orang itu sangat gembira, termasuk keluarganya juga, ya. Tapi kita lihat di sini di ayat selanjutnya, ternyata adik-adik pemuda remaja, tidak semua orang merasa senang atas perbuatan baik yang Yesus lakukan di dalam ayat yang ke-6. Orang-orang Farisi dan para imam tidak senang atas perbuatan baik yang Yesus lakukan. Karena kenapa? Karena mereka merasa dipermalukan. Karena mereka merasa disaingi oleh Yesus. Dipermalukan kenapa? Hukum yang mereka sudah buat dilanggar oleh Tuhan Yesus.
Ya. Lalu mereka mengatur rencana untuk membunuh Yesus. Nah, pemuda remaja yang kekasih dalam Tuhan, berdasarkan kisah ini, ada beberapa pesan yang dapat kita lihat di sini. Yang pertama, kita harus berbuat baik kepada sesama, terutama kepada mereka yang berkesusahan, yang membutuhkan pertolongan. Ini adalah perintah. Sebagai contoh, di dalam Matius pasal 5 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Kemudian ada lagi di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-40, Tuhan Yesus juga berkata, "Dan raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.'" Tuhan Yesus, adik-adik, pemuda remaja, bukan hanya tahu memberi perintah, tetapi dia juga mempraktekkan apa yang dia perintahkan. Di dalam kisah ini kita lihat, ya, Yesus pun merasakan dan mengalami di mana sudah berbuat baik, sudah berusaha menyenangkan hati orang, tetapi ada juga orang yang tidak senang dengan perbuatan baiknya. Alasannya apa? Ya tadi itu yang saya bilang, ya. Ada yang merasa tersaingi, ada yang merasa dipermalukan, ada yang merasa iri hati, ada yang merasa kalah populer, dan lain sebagainya. Namun pemuda remaja yang kasih dalam Tuhan, jika kita dihadapkan pada hal seperti yang Yesus alami, jangan sampai membuat kita kendor untuk terus berbuat baik. Penulis Ibrani mengatakan, "Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Kemudian ada lagi, mungkin banyak di Alkitab, tetapi satu lagi di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 17 dikatakan, "Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pesan yang kita dapatkan dari kisah orang lumpuh itu, orang yang tangannya lumpuh. Yang kedua, cara Yesus menolong orang yang menderita itu bermacam-macam. Cara Yesus menolong orang yang menderita bermacam-macam. Di sini Yesus menolong orang yang mati sebelah tangannya dengan menyuruh dia mengulurkan tangannya yang lumpuh itu, maka sembuh. Luar biasa. Banyak contoh di dalam Alkitab pertolongan Tuhan Yesus yang bermacam-macam, yang mungkin secara akal manusia kok bisa ya? Tetapi bisa karena dia adalah Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus pernah menolong perempuan yang sakit pendarahan dengan membiarkan dia menjamah ujung jumbai jubahnya. Pada waktu menjamah, orang itu menjadi sembuh. Kemudian Tuhan Yesus pernah menolong hamba perwira di Kapernaum yang sakit dari jarak jauh, ya, tanpa bertemu dengan orang itu, tanpa menjamah orang itu, tetapi karena perwira itu punya iman bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, maka hamba perwira itu menjadi sembuh. Kemudian Yesus juga pernah mencelikan mata orang yang buta dengan meludahi mata orang itu dan meletakkan tangan di atasnya. Jadi adik-adik, artinya apa? Tuhan Yesus juga bisa menolong kita dalam kesesakan kita, dalam masalah kita, dalam penyakit kita, dalam penderitaan kita, ya, dengan berbagai cara. Kita tidak perlu mendikte Tuhan bagaimana mengenai cara Dia menolong kita, atau waktunya Tuhan menolong kita. Itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah apa? Urusan kita adalah memohon dan berserah kepada Yesus. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dengan cara dan kuasanya yang ajaib. Amin. Amin ya. Kemudian yang ketiga, pesan yang kita dapatkan dari kisah daripada orang lumpuh tangannya itu, ini cukup menarik, yaitu Yesus
melanggar hukum, yaitu hukum hari Sabat, di mana orang Yahudi tidak boleh melakukan aktivitas, tidak boleh bekerja, termasuk menolong orang yang sakit pada hari Sabat. Mengapa? Sebab bagi Yesus hukum yang tertinggi adalah hukum kasih. Hukum kasih. Semua hukum yang dibuat manusia harus diletakkan di bawah hukum kasih dan tidak bertentangan dengan hukum kasih. Ketika ada hukum yang bertentangan dengan hukum kasih, Yesus berani melawannya. Pada siang hari ini, pemuda remaja yang kekasih dalam Tuhan, mari kita introspeksi diri sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang akan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, supaya di dalam kehidupan kita boleh menjadi berdampak bagi banyak orang. Supaya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita tidak menjadi batu sandungan. Apa yang perlu kita introspeksi dirikan? Yang pertama, apakah selama ini kita sudah berbuat baik? Kemudian, apakah kita sudah sungguh-sungguh berserah kepada pertolongan Tuhan dengan segala caranya yang ajaib? Kemudian, apakah tindakan kita selama ini sebagai anak-anak Tuhan sudah berpegang kepada aturan-aturan yang berdasarkan hukum kasih? Di dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai ke 16 jelas, Yesus sudah menegaskan agar kita sebagai anak-anaknya menjadi garam dan terang dunia. Dan hendaknya terang kita bercahaya di depan orang. Kebaikan kita bisa dilihat oleh orang. Bukan berarti kita mau menyombongkan diri, bukan. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin buat firman Tuhan. Bila firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi pemuda remaja di GBI Sion, semakin hari imannya boleh semakin bertumbuh, semakin hari boleh semakin terang, terangnya semakin bercahaya di tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin buat firman Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita memohon biarlah Roh Kudus menjamah hati kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh membuat Tuhan bangga memiliki kita sebagai anak-anaknya. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus?
kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu sebagai anak-anak Tuhan. Kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi garam di dalam dunia ini, di mana kehidupan kami boleh memancarkan kasih Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa Tuhan yang boleh Tuhan dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mereka boleh melihat ada Tuhan Yesus di dalam hati kami Tuhan, sehingga Tuhan, hidup kami boleh menjadi dampak yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati pemuda remajamu di tempat ini Tuhan, di GBI Sion. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan iman yang semakin hari boleh semakin teguh di dalam Tuhan, semakin hari diberikan kesetiaan yang daripada Tuhan, sehingga pemuda remaja di tempat ini Tuhan boleh memberitakan kebaikan Tuhan, sehingga Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkati masa depan mereka, cita-cita mereka, kehidupan mereka Tuhan, karakter mereka Tuhan, bentuk Tuhan. Mereka boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman. Ya, kita udah sampai di penghujung ibadah kita ya teman-teman. Kita sudah boleh tadi menaikkan pujian dan penyembahan kita. Kita juga sudah boleh mendengar firman Tuhan ya teman-teman yang disampaikan oleh Tante Ratna. Terima kasih Tante Ratna untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Seperti biasa teman-teman, jangan lupa tetap pantauin sosial media kita di @rbsion sama @pbision. Bakal ada pengumuman-pengumuman, apalagi bentar lagi Natal nih teman-teman. Nah, kita juga nih ngajak nih buat teman-teman semuanya yang punya ide-ide buat acara kita selama online atau kegiatan-kegiatan. Nah, teman-teman boleh tuh kasih masukannya lewat sosial media kita ataupun email ya teman-teman. Oke, lanjut ke pengumuman berikutnya. Per minggu ini teman-teman yang sudah rindu gitu teman-teman untuk memberikan persembahan, nanti teman-teman bisa ngelihat di sisi sebelah sini ya teman-teman, ada nomor rekening untuk remaja dan pemuda. Teman-teman bisa memberikan persembahannya. Berikut juga nanti ada langkah-langkah untuk memberikan persembahannya teman-teman, serta ada kontak personnya kalau teman-teman mau nanya lebih detail lagi. Oke deh, jadi itu aja sih teman-teman pengumumannya. Sekali lagi saya mau ngajak teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya ide-ide buat acara-acara selama online ini, boleh banget teman-teman, kita sangat welcome buat ide tersebut. Oke, jadi pengumumannya udah semua teman-teman. Yuk teman-teman, pada siang hari ini kita tutup ibadah kita. Seperti biasa teman-teman, saya mau ajak teman-teman semua untuk mengangkat satu pujian lagi teman-teman, lagu yang tadi, Di Altarmu. Mari teman-teman kita satukan hati kita pada siang hari ini sekali lagi teman-teman. Kita nyatakan kerinduan kita melalui lagu ini teman-teman. Mari kita katakan. Ku buka hariku penuh rasa rindu akan hadirat-Mu. Ingin ku letakkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu, dan hendakku berserah padamu. Bawa aku ke tempat yang Kau mau, bentuk aku seperti yang Kau mau. Di altar-Mu ku bawa hatiku, ku bawa rindu, korban yang terbaik. Di altar-Mu seluruh hidupku kagumi indahnya kemuliaan-Mu. Kita mulai puji ini dari awal teman-teman, dengan lebih bersungguh-sungguh lagi teman-teman. Kau membuka hari kami Tuhan dengan memandang wajah Kau. Buka hariku penuh rasa rindu
atas mezbamu. Inilah tandaku berserah padamu. Bawa aku ke tempat yang kau mau. Bentuk kami Tuhan, bentuk aku seperti yang kau mau. Di altarmu, ku bawa hatiku, ku bawa rinduku, korban yang terbaik. Di altarmu seluruh hidupku, kagumi indahnya kemuliaanmu. Di altarmu, ku bawa hatiku, ku bawa rinduku, korban yang terbaik. Di altarmu, seluruh hidupku, kagumi indahnya kemuliaanmu, kagumi indahnya kemuliaanmu, kagumi indahnya kemuliaanmu. Benar Bapa, benar Tuhan, kami kagum menghormat akan setiap keindahan-Mu Tuhan, akan setiap kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini Tuhan kami masih boleh Tuhan diberi satu kesempatan lagi Tuhan untuk hidup Tuhan, untuk bernafas Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan dari setiap apa yang kami punya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, Kaulah Allah kami yang setia Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan untuk setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Kalau pada siang hari ini Tuhan, kami sudah boleh sampai di penghujung ibadah kami Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah boleh memuji menyembahkan nama-Mu Tuhan. Kami boleh berkati Tuhan setiap persekutuan kami Tuhan. Meskipun kami Tuhan beribadah dari rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ketika hati kami boleh bersungguh-sungguh Tuhan, ketika kami memiliki keinginan untuk dekat dengan Engkau Tuhan, Kau akan menjawab Tuhan setiap apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Tiada hentinya Tuhan, kami mohon Tuhan, Kau yang bentuk setiap kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk hidup seturut firman-Mu setiap harinya Tuhan. Mungkin terkadang sulit Tuhan untuk hidup seturut firman-Mu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami menghadapi pencobaan Tuhan, ketika kami menghadapi permasalahan Tuhan, Kau yang menguatkan setiap hati kami Tuhan, Kau menguatkan setiap diri kami Tuhan. Kau boleh berkati Tuhan setiap teman-teman kami Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Meskipun Tuhan kami masih belum boleh dapat berkumpul Tuhan di gereja ini pada siang hari ini Tuhan, Kau yang jamah setiap hati kami Tuhan, Kau yang timbulkan Tuhan rasa haus Tuhan setiap hari Tuhan untuk firman-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan, Kau yang boleh pimpin kami Tuhan, jamah kami Tuhan untuk seminggu ke depan nanti Tuhan. Kau yang pertemukan setiap kami lagi Tuhan untuk minggu depan nanti Tuhan. Untuk beribadah Tuhan, meskipun mungkin Tuhan masih belum bisa secara langsung di gereja ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau menyatukan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Inilah setiap doa kami Tuhan. Kami serahkan kepada nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk teman-teman, mari sama-sama kita akhiri ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.